Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nazzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbina 'ala dinika. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil ruh, qul ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilm illa qalila. Allah Ta'ala fil ayatil ukhra, hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakh ila yaumil yub'atsun. Sadaqallahul azim. Pertama, surah Al-Isra ayat yang ke-85. Kemudian surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat yang ke-100. Terjemahannya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang tertutup atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakan, roh itu termasuk urusan Allah Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan hanya sedikit. Al-Quran Surat Al-Isra ayat yang ke-85. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, maka dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan orang-orang yang sudah meninggal itu ada barzakh atau dalam bahasa tanya dinding yang sampai hari dibangkitkan. Surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Bapak-bapak ibu jemaah subuh Masjid Al-Hijrah yang dimuliakan, alhamdulillah dari 51 tahun sudah kembali Pak ya. Dari 51 tahun sudah kembali. Dari 51 mau baru sekali masjidnya baru, tapi orang-orang lama saya bebas.
Ya kan? Alhamdulillah biasa jadi wajah masuk surga. Sekurang-kurang wajah surga. Bapak Ibu yang kita muliakan, ada satu kasus yang cukup populer di Sumatera Barat. Waktu itu saya masih di Makkah, yakni ada video seseorang memanggil roh, memanggil roh orang yang sudah meninggal, kemudian dipindahkan kepada orang lain, lalu dia bisa bercerita. 5 kejadian. Semenjak itu banyak cerita, pertanyaan, dan ada juga yang kagum sehingga percaya dengan kejadian itu. Maka itu kesempatan hari ini saya menjelaskan tentang roh, walaupun saya tidak punya ilmu tentang roh, karena sudah dibatasi sebenarnya. Wa yas'alunaka 'anil roh. Ini pertanyaan umat. Dulu sahabat-sahabat Nabi bertanya tentang roh, seolah-olah Nabi Muhammad itu dianggap mereka tahu segala-galanya, termasuk roh. Padahal banyak dalam Islam Bapak Ibu kita tidak diberitahu oleh Allah, kecuali hanya sedikit saja pengetahuan kita tentang itu. Salah satunya adalah tentang roh itu. Jadi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi tahu tentang roh itu, ya, ilmunya, kecuali hanya sedikit saja. Coba bayangkan, Nabi Muhammad saja dikasih tahu oleh Allah hanya sedikit saja. Maka kita tidak ada pengetahuan tentang roh itu. Maka dalam kajian Islam, orang yang sudah meninggal hidup, ya, kalau situ kan orang meninggal sebelumnya. Benar nanti Pak, aku banyak capek Pak kerja. Aku kalau lah bicara soal kematian itu, ya soal ikhlas lah. Bapak duluan belakangan. Enggak, ibu duluan, ya kan? Ustaz saya dulu Ustaz jadi juga, duluan mantan Pak Muhammad bisa. Hatta iza ja'a ahlakumul maut. Apabila datang kepadamu kematian, ya, kan semua kita akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ini mendadak saja. Sebenarnya dalam Islam kan tidak ada mendadak. Ada videonya pemimpin lagu di Wisuda WMP kan, segar sempat, ya kan? Nah, badannya nggak puas ya, tidak ada buang mati capek nggak kuat ya, ya kan? Tetap juga, walai ya'khirullahu nafsan idza ja'a ajaluha. Bentuk sehat-sehat senang-senang bertahu meninggal, ya kan? Itulah rahasia Allah kapan di mana kita akan meninggal. Tapi pasti setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Bedanya ini Pak, ketika orang-orang beriman yang meninggal itu kebahagiaan luar biasa. Itu tergambar di dalam surat Fussilat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ya kan, beri kabar dan gembira kepada mereka, ya kan? Apa? Allah akan turunkan malaikat kepada mereka. Malaikat itu akan mengatakan, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, jangan cemas, ini tempatmu di surga. Wa abshiru bil jannah, di surga. Maka ada orang yang tersenyum, ya kan? Tapi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak banyak amalnya, banyak usaha dibandingkan pahalanya, itu luar biasa
Idza balaghatit taraqi wa qila nampak, ketika napasnya sudah sampai di tenggorokan, maka dikatakan kepadanya, ya kan, inilah hari kematian. Nah, kalau lagi bodi, anggap risiko, kalau sudah lama apa namanya, sakaratul maut. Kalau lagi populer lebih, cie-cie anggapnya. Jadi kalau lagi bodi, tenggorokan kok cie-cie anggapnya. Kalau lagi sekarang mana? Dua cie-cie. Ya, cie-cie anggapnya. Kalau orang-orang kafir, dia itu ditarik, Pak. Ya kan? Dengan seperti apa itu sakitnya, bertahun dari sendiri dengan garis tangan di mana saudara sakitnya mati. Itu tampilannya. Maka ada orang yang tersenyum-senyum, ya kan? Wa nazi'ati gharqa wa nasyitati nasqa. Itu ada ya. Surat An-Nazi'at. Demi malaikat pencabut nyawa dengan keras, ayat 1. Demi malaikat pencabut nyawa dengan lemah lembut. Jadi ada malaikat itu mencabut dengan keras, marah, emosi, ya kan? Dan ada yang dengan caranya lemah lembut itu tampilnya. Ketika orang-orang kafir mengalami kematian, hatta idza jaa ahadakumul maut, qala, orang kafir itu mengatakan kata Allah, Rabbirji'un, kembalikanlah kami ke dunia, balikan kami beribadah. Berarti setelah berpisah roh dengan jasad, maka roh tadi minta dikembalikan balik ke dunia. Artinya balik kepadanya balian. Apa yang ingin dia lakukan? La'alli a'mal salihan fima taraktu. Kami berjanji ya Allah akan mengerjakan amal-amal soleh yang pernah kami tinggalkan dulu. Jadi waktu kami mati itu barunya paham, Pak. Dulu kami tidak beriman, balik kami akan beriman. Dulu kami tidak ke masjid, balik kami akan ke masjid. Dulu kami tidak sholat, tolong balikan ya Allah, kami akan sholat. Dulu kami tidak bagi zakat, karena dia balikan kami balik ya Allah, kami akan membayar zakat. Ayat-ayat yang senada di situ kan banyak, ya kan? Ketika mereka datang, ya, kematian kepada mereka, mereka mengatakan itu, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas shalihin. Ya Allah, tunda kematianku agak sebentar ya Allah. Aku akan beriman, aku akan beramal soleh, aku akan bersedekah. Tapi Allah jawab, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Satu, bahwa jangankan dikembalikan rohnya yang sudah dicabut itu, ditunda saja dari saat. Ditunda saja kematiannya dari saat. Ya kan? Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda kematian seseorang kalau ajalnya sudah sampai. Itu tentang roh satu. Kalau lagi bosannya roh dicapai, maka tidak akan ditunda. Yang kedua, kalau sudah dicabut tidak ada lagi kembali. Walaupun mereka mengatakan Rabbirji'un, ya Allah, mohon kembalikan lagi roh kami. Kami akan beramal seluruh amalan-amalan yang kami tinggalkan dulu, yang kami lalai-lalai dulu, kembalikan ya Allah, kami akan lakukan itu semuanya. Satu, jawaban Allah, kalla, sekali-kali tidak. Apa maksudnya sekali-kali tidak? Satu, sekali-kali tidak pernah dikembalikan roh itu ke dunia. Yang kedua, sekali-kali
paling tidak itu adalah bahwa itu janji kalian saja. Kalau di bagian waktu balik apa yo kesannya, yo kepatunya, yo kerajin yang wasadi, yo kepempak yang bunda. Sama jawab dulu kalau sakit ya Allah, kamu kalau sehat ya Allah, kamu sakit kamu masih di kau sakit semua ya Allah. Kira sehat pak, ya itu saja. Kecuali dia masuk, tidak masuk itu di mana masuk. Apa yang sehat langsung taat? Tidak, iya kan? Ada yang katakan ya Allah. Nah, lalu Allah beri penjelasan sedikit di sini. Ya kan? Apa kata Allah? Wa ra'ihim barzakhu ila yaumil yub'ats. Di hadapan mereka ada barzakh. Ada barzakh. Kita sering menyebut berada di alam barzakh. Apa benar syarat? Tidak ada syaratnya. Ibu-ibu. Nah, itu makanya aku selalu datang, aku bilang minggu yang lalu, aku cari makan lima ketek Pak pandai bahasa Arab saya. Selalu hebat orang pandai bahasa Arab. Barzakh, sering kita sebut Pak, barzakh. Barzakh itu batas. Jadi roh yang sudah dicabut itu kata Allah, itu di hadapan mereka itu ada dinding. Pembatas antara dunia dengan akhirat. Di dunia tidak, di akhirat tidak. Maka beradalah di alam yang dibatasi oleh Allah. Itulah kalimat barzakh. Jadi barzakh itu artinya batas. Tidak nampak Pak. Bukan tembok Cina, ya kan? Bukan tembok Berlin yang dibentukkan, tidak. Seperti batas itu batas air laut dengan air tawar. Dia kalau pakai film itu ada air tawar masuk ke laut seolah apa? Koin air tawar koin laut seolah. Nah batas itu namanya barzakh. Sampai kapan mereka di situ dibatasi seperti itu? Dikunci oleh Allah. Ila yaumi yub'atsun. Sampai hari mereka dibangkitkan. Kalau begitu tidak ada roh keluar dari situ. Ya, tidak ada roh yang keluar dari situ. Nah, kalau mereka bangkit itu bangkit apa? Jadi buat jasadnya. Panggil itu orang menghirup mereka, iya kan? Apa dan kalau mandian panggil rohnya banyak masuk ke mana? Maka tubuh orang dimasukkan. Terus apa tubuhnya dia? Kalau dia nggak bisa dipanggil apa? Ya kan? Makanya orang yang sudah meninggal itu terputus amal semuanya karena tidak bisa lagi. Maka dalam hadis sahih itu dikatakan, "Idza mata insan anqata amalu." Apabila manusia itu meninggal, maka terputus amalnya. Orang yang sudah meninggal tidak bisa lagi berbuat baik, tidak bisa lagi berbuat jahat, kedua-duanya terputus. Ya, kecuali ada tiga ya, sedangkan dunia, ilmu yang bermanfaat, kemudian dia meninggalkan anak yang saleh. Ya kan? Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan, kalau seandainya ada yang mempraktekkan pemanggilan roh lalu diklaim bisa mengundang arwah yang sudah meninggal, itu selalu dikaitkan dengan jin. Kalau hati-hati, hampir seluruh ulama yang saya baca tafsirnya menyatakan bahwa ini berhubungan dengan jin. Ibnu Taimiyah sudah mengatakan, salah satu ulama besar pernah membahas dalam majmu' fatwanya, beliau menyatakan bahwa jin dapat berinteraksi dengan manusia. Jadi kalau saya ada dipanggil, mungkin pada yang ngecek, suaranya mirip, itulah jin.
Ibu kalau terlalu sayang banget, kalau sayang suami nggak ada. Kalau terlalu banget sayang juga. Pas udah meninggal, anak udah sih, anak udah. Itu malam-malam tanya, Bu, kasih tak bayi kagak kuat. Nampak udah aku di dapur. Coba cari itu aku udah aku ibu tadi malam. Kalau ibu itu udah ibu malam-malam mana ibu, ya kan? Mengenai loh. Lalu siapa nanti ibu begitu? Tadi Allah sudah membatasi kan bahwa tidak akan keluar dari situ sampai hari kiamat. Lalu yang ibu siapa? Jin yang berbentuk berinteraksi. Kita tidak bisa melihat jin dalam bentuk aslinya Pak, tapi dia bisa berubah dalam bentuk apa yang kita cintai. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa jin memiliki kemampuan untuk menipu manusia dan berperan dalam praktek-praktek sihir mereka. Beliau juga menjelaskan bahwa orang yang sudah meninggal berada di alam barzakh tidak bisa kembali ke dunia. Al-Qurtubi, ulama besar, ulama tafsir. Anak agak mulai kontemporer, Syekh Utsaimin mengatakan bahwa banyak pembahasan tentang jin dan sihir dalam bahwa beliau mengingatkan agar umat Islam menjauhi praktek-praktek perdukunan, yaitu termasuk pemanggilan roh, ya, pemanggilan roh, karena bisa melibatkan jin, ya kan? Dan itu banyak. Ibnu Katsir juga mengatakan begitu. Ulama kita namanya Buya Hamka, Bapak baca dalam kitab tafsir Al-Azhar itu, dalam tafsirnya Buya Hamka menjelaskan ayat-ayat yang berhubungan dengan kematian roh dan jin. Hamka mengingatkan bahwa ketika seorang meninggal, rohnya berada di alam barzakh dan tidak mungkin kembali ke dunia atau berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Pemanggilan roh menurut Buya Hamka adalah bentuk penyesatan yang sering sekali melibatkan jin atau setan. Ya, kalau enggak sebenarnya ulama Arabi tapi seluruhnya mengatakan bahwa ini adalah ada hubungannya dengan jin. Arancak Bapak Ibu jadikan saja jin itu seperti yang di persimpangan itu. Nampaknya 25.000 Pak, yaitu di Permak, ya, di simpang jalan, di Permak ini dari Padua Pacayu ke Batu, jin jadi Permak jin boleh. Berapa ya? 25.000 namanya Permak jin, iya. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzu birijalin minal jin fazadahu rahaqa. Al-Quran surat Jin ayat yang ke-6. Kata Allah, ada sekelompok laki-laki dari manusia, sekelompok laki-laki dari manusia datang kepada sekelompok laki-laki dari jin. Ini agak sedikit bicara tentang jin dulu. Ciptaan Allah itu ada malaikat, ada jin, ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada benda mati. Malaikat ini makhluk taat, ya kan? Binatang tidak diberi akal, makanya tidak perlu ibadah. Jadi jawi, kambing, kabau, dia tidak perlu ibadah. Jadi kalau ada yang tidak ingin ibadah, jadi karena kambing, kabau itu tidak punya akal Pak, dia tidak wajib ke masjid, ya kan? Makanya jawi, kambing dosa ke masjid. Ya kan, yang ke masjid itu ya seorang manusia. Di dalam surat Jin, Bapak Ibu, itu dijelaskan bahwa jin itu ada yang beriman, ada yang kafir. Baca surat Jin dari awal. Inna sami'na Qur'ana yahdi ila rusdi fa amanna
kami mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang menunjuki jalan yang benar, yang lurus, maka kami beriman. Jadi ada jin itu yang beriman, ada yang tidak beriman. Ada jin itu laki-laki, Allah birijal minal jin. Kalau ada yang jin itu laki-laki, berarti ada jin manusia. Kalau ada manusia ada laki-laki, berarti ada kawin mawin. Kalau ada kawin mawin, berarti ada keturunan. Kalau dia punya roh juga, ada laki, ada perempuan, ada menikah, ada laki, ada yang beriman, berarti jin itu ada yang meninggal. Lalu yang minta dikekalkan sampai hari kiamat itu yang mana? Itulah kelompoknya iblis. Jadi iblis itu bagian dari jin. Nah, ini Bapak kan dari Lubuk Galung nih. Lubuk Galung kan? Ini sebenarnya Lubuk Galung. Kecamatannya namanya Lubuk Galung. Di kecamatan Lubuk Galung itu ada kelurahan Cake, ada kelurahan Pengambilan, ada. Tapi ada namanya kelurahan Lubuk Galung. Iya kan? Ada kecamatannya namanya Lubuk Galung. Dari kecamatan Lubuk Galung itu ada nama KTP-nya kelurahan Lubuk Galung. Jadi seluruh itu namanya jin. Dalam kelompok jin tadi ada satu kelompok kecil namanya jin. Yang kelompok jin dalam jin tadi itu yang pranamina. Yang iblisnya itu bagian dari jin yang besar tadi itu. Ada satu grup namanya iblis. Iblis itulah yang kekal diabadikan oleh Allah. Karena dia kan berdoa supaya dipanjangkan umurnya kan sampai hari berbangkit. Jadi kalau jin tadi yang kelompoknya tadi jin dalam jin lah itu supaya mudah memahami tadi, maka itu ada yang masuk kelompok yang beranamina. Maka ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Di mana nilai itu jin masuk neraka masuk surga? Al-Quran. Kata Allah, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins. Kebanyakan yang kami masukkan ke dalam neraka jahanam itu adalah kelompok manusia dan jin. Jadi ada manusia yang masuk neraka, ada jin yang masuk neraka. Kalau begitu, karena ada manusia yang masuk neraka, ada yang masuk surga, ada jin yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Ada yang beriman, ada yang kafir. Jadi jin itu ada yang beriman. Tetapi ayat yang ke-6-nya Allah menjelaskan supaya jangan pernah sekali-sekali berkolaborasi dengan jin, minta tolong kepada jin. Lalu Allah katakan di situ, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzu birijalin minal jin. Ada sekelompok atau segolongan laki-laki dari manusia. Oh, berarti manusia kan ada laki-laki, ada perempuan, datang kepada sekelompok laki-laki dari jin. Berarti laki-laki ada juga jin, ada yang perempuan, ya kan? Lalu jin tadi itu menambah kesesatan, maka itu tidak boleh minta tolong kepada jin. Nah, termasuk tadi itu membicarakan tentang bagaimana roh dipanggil dan segala macam, itu adalah melibatkan jin, ya kan? Dan jin itu menyesatkan manusia. Ustaz, jin itu minta tolong nggak kepada jin yang Islamnya Ustaz? Bapak ibu menentukan Islam dan Islam atau KTP-nya? Ya kan ada. Maka Bapak Zuhairi dalam kitab tafsirnya mengingatkan praktek seperti pemanggilan roh termasuk dalam kategori sihir dan perdukunan yang telah diharamkan dalam Islam. Jadi dalam pandangan beliau ini Zuhairi Wahbah dalam kitab tafsirnya
ya kan, menjelaskan ini adalah praktek perdukunan hati-hati Pak, ya kan. Maka Hasbi As-Siddiqi, seorang ulama dari Aceh, mengingatkan prinsip dasar Islam itu menekankan bahwa roh itu adalah urusan Allah. Satu. Yang kedua, kata beliau, roh itu tidak akan pernah kembali ke dunia, karena dia berada di alam khusus namanya alam barzakh. Ustaz, tiba-tiba kok datang ke kuburan lalu membaca salam, Assalamualaikum ya ahlul kubur minal muslimin wal muslimat, ana insyaallah ikut lahir. Ada tambah roh di situ tuh Ustaz. Tolong katakan Bapak Ibu sebanyak kok Ibu Bapak malah baca salam, pernah dijawab? Assalamualaikum ya ahlul kubur. Akhirnya waalaikumsalam ya Ustaz. Gitu ya kan? Ada tak? Justru kok dijawab salam Pak. Jadi bukan ada, itu kan penghormatan Bapak Ibu. Karena di situ ada jasanya manusia. Jadi bukan berarti mereka ada rohnya di situ. Inilah kekuasaan tadi. Oh, ada yang diazab, bagaimana cara azab kuburnya? Itu bagian kekuasaan Allah yang tidak diberikan kepada kita. Iya kan? Baca rohnya Allah mengazab, itu yang penting bagi kita. Bahwa supaya selamat dari azab Allah. Iya kan? Nah, begitulah Islam Bapak Ibu menjelaskan alam barzakh atau roh yang meninggal tinggal di alam barzakh hingga hari kiamat, di mana mereka tidak dapat berinteraksi dengan orang yang masih hidup. Tafsir Jalalain menjelaskan seperti ini. Praktek pemanggilan roh meskipun itu adalah bentuk nyata nampak jawab, karena memang kadang-kadang soalnya mirip. Oh, itu bisa lo menunjukkan umpamanya kan, tujuannya begini, begalang begitu, akhirnya yang mirip. Allah sudah mengunci dalam hadis kursi, ana in zanni abdi. Kata Allah dalam hadis kursi itu, katakan saya tergantung sangkaan hamba-Ku saja. Kalau hambanya Ku itu benar, ya benar, ya kan? Hak tidak ada begitu, ya kan? Maka itu yang penting jangan tergelincir, karena inti dari Islam adalah tauhid. Yang penting. Kalau ditanya orang apa Islam? Islam buah tauhid. Apa itu Islam? Islam adalah tauhid. Nah, salah satu yang dirusak adalah tauhid. Ketika kita meyakini bahwa roh bisa dipanggil ke dunia, karena ilmu kita tidak ada di situ, maka hati-hati. Nah, Bapak Ibu, itu materi kajian kita pagi ini menunjukkan posisi roh. Boleh kita buka tanya jawab ya Pak? Silakan. Terima kasih Ustaz. Ini ada seorang teman punya anak. Ini juga punya indra keenam. Ini cerita tadi dia bisa mengambil roh yang meninggal, bicara dengan binatang, dia cerita nih. Dia bisa diskusi dengan, dia tidak sekolah, bisa diskusi dengan ulama, dengan ahli kedokteran. Itu pernah dibawa ke anak perempuan sendiri. Ini bukan anak yang ikut dia seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kalau yang lain-lain mungkin bisa kita percaya. Kalau dia bisa tahu ini, mungkin ada satu yang diselipkan oleh Allah pengetahuan kepada kelebihan kepada mereka, tapi tetap dikunci, ya kan? Bahwa jangan nanti lebih hebat pula anak ibu bernani, ya kan? Nabi tidak tahu bagaimana tentang rohnya ke depan, kecuali apa yang kami beritahu saja, kata, ya kan? Itu saja yang diberitahu oleh Allah, ya kan? Maka itu sehebat-hebatnya manusia, Bapak harus menguji. Kalau lah bicara tentang roh, bisa dia berdialog dengan roh, kita kembalikan kepada Al-Quran. Jadi tidak semua, kalau ada kebetulan mungkin kebetulan, ya kan? Kalau yang lain urusan dunia mungkin bisa kita percaya Pak.
untuk dikunci. Dulu ada juga orang yang mengirakan, yang bisa mengatakan hari kiamat itu dia tahu kapan terjadinya. Apakah kita dengan mau indigo, mau indiga, apa percaya? Iya kan? Malah ada yang sudah membuat tahun terjadi kiamat. Tahun berapa misalnya? 2000 balik. Tadi gue video ya, gue filmnya Pak. Alhamdulillah sampai ini masih ada video boleh. Nah ini maka itu dikunci Pak. Ayat tadi itu mengunci sebenarnya bahwa kata Allah apa? Wa min waraihim barzahu ila yaumil yub'atsun. Di hadapan roh itu ada dinding dan mereka tidak akan keluar dari situ sampai hari kiamat. Khusus tentang roh, berapapun dia mengatakan dia bisa memanggil, bisa berdialog, saya lebih percaya kepada ayat ini karena di situ jelas-jelas ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Berarti kalau begitu roh manusia di mana? Sampai hari dibangkitkan di alam. Nah, bagaimana kita bisa membuktikan secara ilmiah? Oh, coba dia masuk suaranya mirip, Ustaz. Ada tadi, ya kan? Ulama sudah menjelaskan bahwa ini bagian dari kemampuan jin berinteraksi. Jadi kalau ada apa yang dilakukan manusia bertentangan dengan Al-Quran, kan? Al-Qurannya yang Bapak yang kita percayai, bukan kehebatan manusia. Dalam catatan saya, sependek ilmu yang saya miliki, ada berapa hal Bapak Ibu yang kita tidak diberi ilmu oleh Allah. Satu, tentang roh, kita tidak diberi ilmu. Wa ma utitu minal ilmi, itu pun kepada Nabi. Ayat itu kan mengatakan yasalunaka anir ruh, kalau bertanya umat kepadamu Muhammad, ya kan, jawab kepada mereka wa ma utitu minal ilmi illa qalila, aku tidak diberi, tidak didatangkan ilmu tentang roh kecuali sedikit. Itu Nabi Muhammad Pak, bukan kita masih di situ. Karena Nabi yang boleh jawab, kata Allah, beri jawaban kepada orang yang bertanya bahwa aku tidak didatangkan ilmu tentang roh kecuali hanya sedikit. Itu satu, salahnya sedikit. Yang kedua, hampir mirip sebenarnya kekuasaan di situ, yaitu hari kiamat. Jadi kunci Pak, tidak ada manusia yang tahu kapan hari kiamat, termasuk Nabi Muhammad, termasuk malaikat yang akan meniup sangkakala itu sekali. Tidak tahu yang hari kiamat ya Pak. Kalau lagi mau perintahnya baru dilakukan itu. Itu asal baju mereka meniup trompet, Ustaz. Dia tahu lah bukan itu. Aku mau berseparasi trompet itu dirilah mempersiapkan menjadi perangai manusia. Allah malah. Atau lah menghenti sebenarnya mencari. Ya Allah, bisa memperintai yang meniup trompet boleh gitu ya. Itu di luar ilmu kita. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, itu perlu dikunci tentang takdir Pak. Jangan mendahului takdir. Makanya setiap apa yang akan kita katakan berikutnya kita kerjakan selalu dikaitkan dengan Allah. Karena innallaha ilmu sa'ah. Ya kan? Tidak ada kemampuan kita di situ. Termasuk juga sebenarnya kita tidak mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Paling-paling ada Pak. Jadi belok ituannya. Ya kan? Putih KB di saja. Putih di bakaran apa iyo setiap pada apa ngecek ala kaki jiwa di antara ya kan kalau kaki jiwa di antara itu ya so kaki jiwa di antara ikuat kita ibu bapak kaki jiwa di antara wasan kunjung begini. Nah itu yang sangkaan itu maka ada berbeda keadaannya dengan yang ada gitu ya. Yang kelima yang kita tidak punya kemampuan itu yang gaib Pak. Ya kan? Sesuatu yang terkait Allah, termasuk malaikat, kita hanya sedikit diberitahu tentang sebelumnya itu saja. Ya kan? Dulu kan ada yang memuji-muji Nabi itu seolah Nabi itu tahu segala-galanya. Lalu disitulah diluruskan. Ya kan? Nabi itu tidak tahu apa yang akan terjadi Pak, kecuali yang diberitahu saja.
Makanya Al-Quran kan mengatakan, ya kan, bahwa manusia tidak tahu wa mata dari nafsu masa taksibu wada. Tidak ada manusia yang tahu apa yang akan terjadi besok, termasuk masalah hujan. Jadi kalau ada orang yang bisa menahan hujan, bisa memindahkan hujan, itu apa harus tolak saja manusia. Iya kan? Aduh, bisa menahan hujan. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan menahan hujan, bisa kita buktikan. Kalau ada nanti Pak orang yang mampu menahan hujan, minta itu sebelum menahan hujan supaya dia bisa menahan kayambannya Pak. Kayambannya udah seminggu, mampu lah ya. Dia kena hujan sebanyak itu aja air kecil saja tidak bisa menahan. Jadi maka itu wanita siru minal wais itu hanya kekuasaan Allah. Termasuk sebenarnya rezeki pun rahasia Allah. Jadi tidak seluruhnya kita diberitahu. Termasuk nanti mau digolah orangnya, ya kan? Berarti kunci di situ ini batas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Baik Bu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya yalladzina amanu kesempurnaan Islam itu apa alasan? Maka saya sudah sempurna Islam saya tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara menghabiskan pengaruh TBC dalam mereka. TBC itu adalah tahyul, bid'ah dan khurafat. Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu, yang perlu didalami situ kata-kata silmi, ya kan? Nanti jangan dipahami Islam dalam makna agama. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi, ya kan? Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam. Kalau silmi dipahami Islam agama, masa orang beriman disuruh masuk ke dalam agama Islam? Dia sudah beriman. Maka silmi itu ajarannya. Setelah kita beriman, maka masuk ke dalam seluruh ajaran Islam. Jadi kata-kata silmi itu dimaknai ajaran syariat Islam. Ya. Jadi kalau kita sudah beriman, Islam syariatnya masukin. Maka kalau sudah beriman, ya Islam sholatlah, karena syariatnya sholat, puasa, berzakatlah, berinfak, bersedekahlah, itu ajaran. Jadi orang disuruh masuk total di situ. Jadi pilih-pilih Pak, jangan parsial. Mana cocok jawab, pakai yang tak cocok jawab enggak. Ya kan? Kalau yang menguntungkan kita lakukan syariat Islam. Ketika zakat menguntungkan, dibuat lembaga ambil zakat. Ketika wakaf menguntungkan, dibuat lembaga zakat. Dia ambil apa wakafnya. Tapi ketika berjudi, martua, berzina, ya kan, tidak menguntungkan, disabitlah, kita bukan negara Islam. Berarti cocok jawab yang menguntungkan itu ditegakkan. Apa perlu dibuatkan lembaga? Ketika ada hukum-hukum Islam, lalu mereka mengatakan kita kan bukan negara Islam. Ya kalau bukan negara Islam, kenapa harus ada ekonomi Islam? Nah kalau begitu cara memahami, karena ya, maka itu orang yang sudah beriman itu masuk ke dalam ajaran syariat Islam itu secara total. Apa musuhnya? Musuhnya itu setan. Maka setan itu membisik-bisikkan, ya kan, supaya orang ini tidak mengamalkan ajaran Islam. Itu poin pentingnya dalam hal itu. Silmi itu adalah syariat Islam. Bagaimana menghancurkan TBC, tahayul, khurafat, bid'ah? Dengan ilmu. Maka harus disampaikan, termasuk tadi itu. Ini yang populer di masyarakat tentang ini, sampaikan ilmunya seperti apa, supaya mereka jangan terkagum-kagum, Pak. Ya, terkagum-kagum ya. Hebat Ustaz, lu bisa memanggil roh Tuhan, malahan polisi pun memakai data itu, Ustaz. Kan sudah hebat tuh. Ya kan? Itu harus dijelaskan dalam agama Islam.
bagaimana posisi roh itu dalam rangka tadi Pak. Kalau tidak mereka nanti berlalu-lalu nanti sehingga nanti muncul lalu memanggil roh yang lain. Akhirnya nanti akan diundang-undang pun masa nanti kan, ya kan? Ustadz yang bisa memanggil roh. Jadi kalau Bapak Ibu terada di orang lain nanti itu ditakut kepada beliau ilmunya, ya kan? Nah ini ilmu. Makanya 13 tahun Prode Makkah itu bicara tentang akidah. Ya, karena kalau akidahnya rusak, agamanya yang rusak Pak. Kalau sholatnya yang rusak, sholat itu saja yang rusaknya. Pokoknya batal sholat Bapak Ibu, sholatnya yang rusak. Tapi kalau akidahnya yang batal, agamanya rusak. Maka itu pengajian-pengajian ini lebih banyak kepada akidah. Cuma masalahnya Bapak Ibu sedikit masalah bid'ah, kadang-kadang jawab kalau 14 tahun sadunya bid'ah. Nah itu yang ini masalah Bapak Ibu. Itu pengalaman aku terbaru Bapak Ibu. Gue cari di WA itu kan berikut itu Maulid Nabi bid'ah, dolala, finnar. Karena satu kali mengundang Maulid Nabi, sahabat itu jemaah keluar dari masjid. Bapak Ibu waktu ini Maulid Nabi. Oh, Maulid Nabi itu bid'ah, dolala, finnar. Maulid Nabi itu bid'ah. Bid'ah itu sesat. Sesat itu masuk neraka. Jadi nanti dari masa itu calon masuk neraka sebenarnya dan pulang tadi itu dan calon masuk surga. Karena di masa itu orang melakukan bid'ah. Iya kan? Bapak Ibu, kebetulan tanggal 9 kemarin Rabiul Awal saya sholat Jumat di Masjidil Haram. Tanggal 9 Pak, hari apa itu hari Jumat kan? Itu khutbah di Masjidil Haram itu tentang ittiba' ila Rasul. Kembali kepada Rasulullah, mentoladan Rasulullah, begitu kecintaan Nabi kepada umatnya, ceritanya tentang itu. Tapi tidak sebut-sebut tentang Maulid Nabi. Cuma isi khutbahnya bagaimana mentoladani Nabi Muhammad. Hari Sabtu siang saya berangkat ke Madinah. Sampainya malam. Hari Ahad paginya tanggal berapa? Sabale, Rabiul Awal kan? Itu baru satu kali itu yang paling ramai orang berziarah ke makam Nabi. Sudah dibuat ke sini Pak. Belok. Baru tiba di pintu Babu Salam itu. Jam 4 itu. Dia semua nakal. Lalu jemaah tanya yang saya bawa, Ustaz, aku setiap waktu begini. Enggak, aku baru sekali kok. Oh ini Rabiul Awal. Nah berarti banyak orang ingin berziarah. Malamnya Bapak Ibu, malamnya kamu paling rajin mendengarkan pengajian Pak. Kecuali ketika ngaji, ya kan? Jadi kalau Bapak Ibu ada yang rajin dengan pengajian, sampai saat masih rajin dengan pengajian, termasuk di Madinah itu Pak. Malamnya itu ada syekh, ada ulamanya berceramah di Masjid Nabawi. Apa isi ceramahnya Pak? Mentauladani Nabi Muhammad. Sampailah yang dibaca itu wa innaka la'ala khuluqin azim. Disitulah beliau menjelaskan Nabi Muhammad itu punya akhlak di atas akhlak yang mulia. Itulah kalimat la'ala. Itu situ saya dapat ilmunya. Kata-kata Allah itu di atas. Jadi Nabi Muhammad itu bukan punya akhlak yang mulia Pak. Bukan akhlak yang agung, tapi beliau punya akhlak mulia di atas akhlak-akhlak yang mulia. Bila itu tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi di situ tidak disebut-sebut tentang Maulid Nabi. Tapi pengajiannya tentang Nabi. Bedanya doa aku. Beda doa aku. Awak cuma membuat aku peringatan Maulid Nabi. Isinya kok sama. Paling-paling membawa acara, baca Quran, kemudian ya kan, kesambutan dari pengurus masjid, kemusola itu kan. Sudah ceramah isinya kok mentauladani Nabi Muhammad seperti yang saya dengar langsung di Masjid Nabawi, seperti yang saya dengar langsung di waktu khutbah Jumat di Masjidil Haram. Oh kalau begitu nampaknya yang bid'ah itu Maulid Nabi-nya Pak. Besok aku isi saja kata-kata Maulid Nabi. Nampaknya itu yang bid'ah. Kalau isinya tidak itu masalahnya Pak Mulia. Ya kan peringatan Maulid Nabi. Besok kalau saya dipakai lagi. Besok kajian tentang mentauladani Nabi Muhammad. Karena itu yang
mulut. Biasanya peringatan Maulid Nabi itu selalu ditutup dengan mulut biasanya Pak. Ya kan, makan. Gitu ya. Jadi dengan ilmu, insya Allah berangsur-angsur dijelaskan dengan baik bagaimana bid'ah, bagaimana tahayul, bagaimana kurang Pak. Baik Bapak Ibu, serasa itu kajian kita pagi ini. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin.